Halo, perkenalkan nama saya Alusia Gabelaya Sinta. Saya mahasiswi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dari Prodi D3 Kepariwisataan atau Bina Wisata. Kali ini saya akan menjelaskan dampak adanya virus COVID-19 terhadap sektor pariwisata. Yuk simak penjelasan saya, let's check it out. Masa pandemi berdampak pada semua sektor termasuk sektor pariwisata. Sebelumnya, industri pariwisata yang ada di Indonesia tengah mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan adanya tagar Wonderful Indonesia. Namun, saat masa pandemi berlangsung, baik turis lokal maupun turis mancanegara mengalami penyusutan jumlah yang sangat signifikan. Virus corona ini juga memaksa tutupnya banyak hotel pada masa pandemi. Sekitar ratusan ribu karyawan tetap juga dirumahkan dan di PHK sepihak dan hanya mendapatkan setengah gaji karena masa pandemi ini tidak ada pemasukan dan perekonomian para karyawan menjadi menurun. Mengapa demikian? Karena industri pariwisata tidak menghasilkan pemasukan sehingga banyak karyawan yang dipulangkan. Selain hotel, ada juga perusahaan-perusahaan pendukung pariwisata yang mengalami kerugian besar lainnya, seperti perusahaan armada ataupun kendaraan umum, seperti kereta api, pesawat, kapal laut, dan juga kendaraan darat lainnya seperti bis. Ditutupnya jalan ataupun akses baik keluar kota, keluar provinsi, bahkan keluar negeri karena adanya pandemi COVID ini menjadikan banyak kendaraan umum mengalami kerugian karena tidak adanya pemasukan dan tidak ada wisatawan yang menggunakan transportasi umum untuk berpergian dalam pariwisata. Kasus persebaran virus corona atau COVID-19 ini di dunia termasuk di Indonesia kian hari kian meningkat. Akibat dari penambahan kasus positif yang kian hari kian meningkat itulah mengakibatkan para pemerintah di seluruh negara-negara termasuk di Indonesia menghimbau untuk seluruh masyarakatnya mentaati gerakan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan sesering mungkin setelah memegang benda. Selain itu, pemerintah di hampir semua negara juga melakukan sistem pembatasan sosial berskala besar dan biasa disebut dengan lockdown. Nah, mengapa demikian? Karena persebaran masyarakat nantinya akan menjadikan virus corona ini semakin membludak. Karena kita dihimbau untuk stay at home atau tetap berada di rumah dan tidak keluar kemanapun dan melakukan sistem lockdown selama batas yang ditentukan oleh pemerintah. Tahun 2019 merupakan tahun yang sangat berat bagi seluruh penduduk di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dengan adanya virus COVID-19 atau COVID-19 ini menyerang hampir seluruh isi bumi tanpa terkecuali. Virus COVID-19 ini tidak hanya menyerang manusia atau kesehatan saja, namun juga menyerang perekonomian di dunia dengan segala permasalahan yang timbul akibat efek berantai yang diakibatkannya. Nah, di sektor pariwisata sendiri ada banyak dampak yang ditimbulkan dari adanya virus COVID-19 ini. Berikut adalah beberapa macam atau beberapa jenis hal yang terkait dengan pariwisata yang terkena dampak dari COVID-19. Yang pertama, ada Biro Perjalanan Wisata. Biro Perjalanan Wisata merupakan salah satu sektor yang terdampak langsung akibat adanya COVID-19 ini, yang mana banyak pembatalan rencana perjalanan wisatawan baik dari mancanegara maupun wisatawan lokal yang sudah mengagendakan jauh hari sebelumnya. Akhirnya dibatalkan karena adanya virus COVID-19 ini. Persentase pembatalan yang diakibatkan virus ini hampir menyentuh angka 100%, yang mengakibatkan banyak biro perjalanan wisata seakan-akan mati sepenuhnya dalam hal perekonomian dan terpaksa merumahkan seluruh karyawannya karena masih banyak beban yang harus ditanggung dari pembatalan rencana perjalanan yang diakibatkan oleh adanya virus COVID-19 ini. Selanjutnya ada restoran ataupun rumah makan. Restoran juga terkena imbas dari adanya pandemi COVID-19, yang mana banyak restoran yang terpaksa menutup operasional karena tidak adanya pembeli yang berkunjung akibat ditutupnya tempat wisata di daerah masing-masing.
Dengan tidak adanya dukungan dari Biro Perjalanan dan Tempat Wisata, banyak restoran yang berpikiran realistis untuk menutup restorannya. Sebagai contoh adalah banyak restoran wisata yang berada di Bali ditutup, tepatnya di kawasan pantai dan juga klub ataupun bar. Hal itu dilakukan karena tidak adanya wisatawan yang berkunjung ke Bali, baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara. Selanjutnya ada pusat oleh-oleh. Pusat oleh-oleh juga terkena dampak langsung dari adanya virus COVID-19 ini. Karena dengan ditutupnya tempat wisata di daerah masing-masing mengakibatkan tidak adanya wisatawan yang datang, sehingga mengakibatkan pusat oleh-oleh juga banyak yang ditutup dan memulangkan karyawannya. Seperti contoh adalah pusat oleh-oleh Krishna yang berada di Bali, yang terpaksa menutup semua outlet miliknya dan merumahkan hampir 80% karyawannya. Hal ini terjadi karena tidak ada wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Bali. Customer Krishna pusat oleh-oleh memegang peranan bagi UMKM yang mensuplai barang yang dijual oleh pusat oleh-oleh. Dengan ditutupnya pusat oleh-oleh, UMKM juga merasakan dampaknya dan menjadi faktor kerugian yang sangat beruntun bagi pihak UMKM dan beberapa vendor yang bekerja sama dengan pusat oleh-oleh. Yang terakhir, yaitu ada karyawan yang bekerja di dunia pariwisata. Pembahasan ini berhubungan langsung dengan dunia pariwisata seperti karyawan travel agent, karyawan hotel, karyawan restoran, karyawan pusat oleh-oleh, karyawan akomodasi, dan tour leader maupun tour guide, dan semuanya yang menggantungkan hidupnya kepada usaha pariwisata. Itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.